Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Cerdas, Cerita Edukasi dan Prestasi. Di episode kali ini kita lagi kedatangan narasumber dari kelas Tahfiz yang Masya Allah banget nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Atifah sebagai host di episode kali ini. Seperti yang kita tahu, di MTS Negeri 17 Jakarta ini mempunyai program Tahfiz yang tersendiri dan baru saja dimulai dari angkatan 28 atau baru saja lulus di tahun ini. Nah, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke kakak-kakak Tahfiz yang sedang ada di sini. Tapi sebelumnya aku mau pantun dulu, nanti balas ya kak. Boleh. Jalan ke Medan berliku-liku. Cakep. Jalannya aman, tak ada begal. Cakep. Nasib ke depan tak ada yang tahu, alangkah baiknya kita saling mengenal. Pergi ke hutan membawa rotan. Cakep. Rotan dibawa untuk anyaman seni. Cakep. Izinkan kami memohon kesempatan Untuk memperkenalkan diri kami di sini. Assalamualaikum, halo semuanya. Nama aku Quina Syakilail Hasani yang biasa dipanggil Quina. dan aku Nilam Ainun Mahya yang akrab dipanggil Nilam. Oke, karena sudah berkenalan, aku ingin menanyakan apa sih motivasi kakak pertama sebelum masuk ke kelas Tahfiz? Kalau motivasi itu tentunya untuk menambah hafalan ya. Terus aku juga tertarik masuk kelas Tahfiz itu karena target kelas Tahfiz itu selama 3 tahun kan ada 5 juz. Nah, aku makin tertarik di situ. Nah, tapi perlu diketahui juga kalau masuk kelas Tahfiz itu bukan hanya sekedar menambah hafalan atau menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an, tetapi di kelas Tahfiz kita juga dilatih kedisiplinan, tanggung jawab dan juga kesabaran dalam menghafal begitu. Nah, kalau aku sendiri, aku punya target hafalan buat masuk ke jenjang berikutnya. Minimal itu sekitar 5 juz. Nah, jadi setelah aku masuk kelas Tahfiz ini, aku harap bisa mencapai targetnya dengan cepat dan lebih baik. Berarti motivasi kakak itu di kelas Tahfiz biar bisa mendapat banyak hafalan dan banyak pengalaman juga ya? Iya, benar. Oke. Kira-kira apa aja sih program di kelas Tahfiz yang bisa menambah hafalan dan menjaga hafalannya juga? Program di kelas Tahfiz kita ini bisa dibilang banyak ya yang masih berjalan sampai sekarang. Contohnya itu misalnya kayak Tahfiz harian itu wajib dilaksanakan di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Terus kita juga ada kegiatan Tahfiz malam. Tahfiz malam itu dilaksanakannya kurang lebih 2 kali dalam sebulan. Terus ada satu kegiatan yang spesial, mau tahu nggak apa? Apa tuh kak? Jadi ada kegiatan yang namanya Daurah Quran. Jadi Daurah Quran itu adalah kegiatan Tahfiz, cuman bedanya dia di luar lingkungan madrasah gitu. Kira-kira boleh dijelasin lagi nggak lebih dalam daurah itu? Boleh. Jadi Daurah Quran itu adalah kegiatan perpaduan antara tahfiz, pembentukan karakter, dan juga refreshing tentunya dengan suasana yang alami. Jadi di tempatnya itu kita relatif lebih kondusif untuk murojaah dan menambah hafalan. Tentunya di kegiatan itu kita bisa menambah kebersamaan kita bersama teman-teman dan juga guru-guru pembimbing. Nah, pokoknya di sana itu masih banyak lagi kegiatan seru lainnya. Di sana juga kan di luar lingkungan madrasah, jadi dia itu dekat dengan alam. Kita juga bisa sekalian bertafakur alam. Oke, berarti daurah itu seperti refreshing tapi tetap hafalan gitu ya? Kak? Iya benar, kita didahulukan hafalannya dulu. Oke. Kira-kira dari banyaknya program di kelas Tahfiz ini, Sebentar, masih ada lagi programnya. Oh, iya. Masih ada lagi programnya. banyak ya berarti program di Iya, kelas masih ada, Tahfiz. emang sebanyak Kira-kira itu. apa lagi tuh? Nah, jadi program yang lainnya itu kita ada kegiatan tahfiz pagi sebelum sholat duha, biasanya itu murojaah atau setoran. Ya, setelah itu ada biasanya kalau di akhir semester kita itu ada ujian munaqosyah. Iya. Oh, iya. Jadi kita perlu mempersiapkan gitu loh buat ujian munaqosyah gitu. Berarti dari banyaknya program di kelas Tahfiz ini, gimana cara kakak mengatur waktu dengan banyaknya program dan kegiatan agar bisa tetap menjaga hafalan? Kalau cara aku nih ya, kalau aku tuh suka bikin jadwal gitu loh untuk mengelola waktu aku. Kayak waktu aku buat belajar, ngerjain PR, terus buat istirahat juga sama buat tahfiz. Nah, tujuan aku melakukan pengelolaan jadwal itu adalah agar waktu aku lebih efisien untuk menghafal Al-Qur'an gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku itu biasanya sepulang sekolah, aku bersih-bersih dulu. Terus kalau ada waktu sedikit, aku gunain buat kerjain PR sebisanya. Habis itu, kalau udah masuk waktu sholat maghrib, aku sholat dulu. Nah, setelah sholat, aku mulai mengerjakan tugas tahfiz yang murojaah atau hafalan gitu. Iya. Nah, setelah sholat isya, aku baru ngelanjutin kerjain PR lagi kalau belum selesai. Berarti
tetap kayak tahfiz banget gitu ya jadwal Iya, kakak. Masya banget deh. Terus kayak misalkan kakak lagi gak mood nih untuk hafalan atau lagi nggak niat untuk hafalan, gimana sih cara ngatasin hal yang males itu buat hafalan? Kalau misalnya kita lagi jenuh buat hafalan tuh pasti ada ya rasa Iya, kayak gitu bener pasti banget. ada. Pasti Tapi sering. kita punya cara mengatasinya gitu. Nah kita tuh selain kayak jenuh gitu pasti kita juga keganggu karena suara yang berisik gitu. Nah jadi cara mengatasinya itu pertama kita cari tempat yang tenang untuk menghafal. Terus kalau aku tuh juga suka mendengarkan murotal gitu loh. Jadi fungsinya itu untuk menenangkan pikiran aku dan juga memudahkan aku dalam proses menghafal. Aku juga sama kayak Kak Kwina, sering banget ada gangguan pas lagi hafalan. Biasanya tuh kalau di rumah suka ada yang teriak-teriak lah, ada yang bercanda. Hal yang pertama aku lakuin itu, aku juga cari tempat yang tenang. Tapi kalau misalnya nggak ada, di situ aja nggak apa-apa. Nah terus yang kedua itu, yang paling utama, meluruskan niat yang mau hafalan, bukan ngeladenin yang lagi bercanda gitu ya kan. Nah aku juga biasanya suka sambil dengerin murotal pakai kori yang aku suka nadanya. Kira-kira apa sih pengalaman yang paling wow dalam menghafalkan Al-Quran, kayak misalkan yang paling mengesankan masih diingat gitu sampai sekarang? Kalau aku alhamdulillah waktu itu pernah aku hafal satu surat yang halamannya itu kurang lebih 4 halaman dan itu aku hanya butuh waktu 4 hari dan saat aku setoran alhamdulillah aku lancar. Nah, kalau aku pernah di posisi yang lagi panik mau setoran tapi aku belum nyiapin hafalannya. Itu cuma ada waktu 1 jam sebelum setoran. Aku biasanya itu kalau setoran 1 halaman. Nah, alhamdulillah dalam waktu 1 jam itu aku bisa langsung hafal 1 halaman. Emangnya kira-kira hafalan Kak Kwina dan Kak Nilam ini sekarang apa sih Kak? Kalau aku alhamdulillah udah lewat 4 juz dan sekarang aku sudah di juz kelima dan sudah setengahnya alhamdulillah. Nah, kalau aku sendiri kemarin aku baru selesai 5 juz. Sekarang aku baru masuk ke juz yang ke-6. Ih, Masya Allah, hafalnya pada banyak banget gitu ya. Kayak kira-kira seneng gak sih Kak udah masuk kelas tahfiz kayak selama 2 tahun sama 3 tahun ini? Seneng gak sih? banget dong. Seneng banget. Pastinya. Kata-katanya dong Kak buat kelas tahfiz. Singkat saja, hafalkan Al-Quran dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Paham? Oke. Terima kasih untuk Kak Nilam dan Kak Kwina. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk orang yang menonton dan untuk kelas tahfiz selanjutnya. Amin. Jangan lupa di like and share ya episode kali ini. Jangan lupa Madrasah Negeri 17 Jakarta. Madrasah sehat, madrasahnya para juara. Saya Putri Atifah sebagai host di episode kali ini pamit undur diri. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.